Om Swastiastu semuanya. Perkenalkan, nama saya Galih. Selamat datang di channel saya. Hari ini saya berada di Pura Pegulingan di Jalan Tampak Siring, daerah Gianyar. Dan saya sedang bersama teman saya ini yang jadi kameramen di belakang. Oke, ya mungkin itu aja dulu. Sekarang saya akan menggunakan kamen dan coba masuk ke dalam. Nanti saya akan memperkenalkan apa itu Candi Pegulingan. Nah, untuk intro dulu, jadi Candi Pegulingan adalah salah satu candi peninggalan candi zaman Hindu-Buddha yang ada di Bali. Nah, Candi Pegulingan ini adalah peninggalan kerajaan Masula Masuli, kerajaan Buddha yang pertama kali ada di Bali. Oke, itu untuk intro sekarang. Jadi selanjutnya saya akan pakai kamen dan masuk ke dalam. Oke. Oke, aku udah siapin nih Banten kan, karena ini daerah pura dan juga daerah yang suci, jadi kita harus menghargai siapa yang melinggih di dalam. Dan makanya ini saya akan sediakan beberapa bebantenan. Oke, ayo ikuti saya masuk, agak gugup. Oke, di sini adalah kondisi dari Madya Mandala Candi Pegulingan. Indah bukan? Oke, ini udah masuk di dalam utama mandala Candi Pegulingan. Stupanya sangat megah, walau beberapa arca di dalamnya hancur, tetapi masih bisa dirasakan kesakralannya. Bisa dilihat di Candi Pegulingan yang bercorak Buddhisme dapat ditemui pelinggih Siwaistik. Ini adalah bukti dari peradaban Siwa Buddha yang bersinkretisme di Nusantara dulu. Oke, kita sudah masuk di dalam candinya. Jadi ini adalah salah satu candi tertua di Bali, yaitu peninggalan zaman Hindu-Buddha yang ada di Bali dari kerajaan Masula Masuli. Nah, sedikit info saja, jadi sebenarnya sebelum kedatangan Hinduisme ke Bali itu orang Bali itu sudah memeluk agama Buddha. Nah, inilah mengapa sinkretisme Siwa Buddha sangat sering kita temukan di Bali. Tuh. Lalu untuk angka tahun pembangunan candi ini itu berkisar antara tahun 898 yang ditemukan di peninggalan di candi tersebut. Kita bisa melihat candi tersebut sangat megah. Saya akan kasih tahu bagaimana candi tersebut dari belakang dan lalu ke depan ya. Oke, jadi ini adalah kondisi candinya. Bisa dilihat ada 4 relung ya. 5 relung. 4 relung, maaf. Jadi ada 4 relung yang diisi oleh Dhyani Buddha. Nah, apa itu Dhyani Buddha? Jadi Dhyani Buddha itu dalam kepercayaan Buddhism Mahayana dan Vajrayana, mereka mempercayai bahwa Buddha itu tidak hanya satu. Jadi Buddha itu sangat banyak ya di dalam ajaran Buddha Dharma. Buddha itu sangat banyak. Nah, salah satunya itu adalah Dhyani Buddha. Nah, Dhyani Buddha ini terdiri oleh 5 Buddha, yaitu Aksobhya, yang paling tengah adalah Mahavairocana, lalu ada Aksobhya, Ratnasambhawa, dan ada Amoghasiddhi Buddha. Dan mereka masing-masing memimpin di berbagai arah mata angin. Nah, tentunya
ajaran ini sangat banyak dipengaruhi oleh keterpengaruhan ajaran Hinduisme atau Tantrayana. Nah, itulah mengapa Buddhism ketika masuk ke Indonesia, yang paling banyak kita bisa temui dari peninggalan-peninggalan nenek moyang itu adalah Buddhism Mahayana dan Vajrayana. Oke, jadi di sini ada beberapa pelinggih Hindu, Istadewata Sane melinggih ringdriki, dewa dewi yang melinggih di sini, dan salah satu bentuk dari sinkretisme Siwa Buddha. Ini cukup lama, kalau bisa dilihat dari ukiran dan batuannya, ya. Dan beberapa pelinggih sudah direstorasi, sudah dibangun baru. Nah, untuk pelinggih Meru Tumpang 5 ini adalah peninggalan yang sama hampir lamanya dengan peninggalan stupa yang ada di tengah tadi. Nah, bisa kita lihat ini adalah Meru Tumpang 5. Ini untuk beberapa ukiran yang di sini. Lalu ini ada Gedong Sari. Dan ini ada beberapa pelinggih juga di sini. Ya. Oke. Dan di sana pun juga ada pelinggih dan tempat penyimpanan untuk upakara yang akan dilaksanakan di pura tersebut. Nah, ini. Oke, lalu bagi masyarakat Hindu Buddha biasanya akan melakukan pradaksina mengelilingi candi tersebut. Makanya di bawah itu dibuatkan tempat yang digunakan untuk pradaksina di dalam candi. Nah, kita coba lihat ke beberapa peninggalan yang ditemukan di candi di sebelah sana, oke? Yang di sana. Oke, mari. Ini adalah beberapa peninggalan arca-arca dan juga ukiran-ukiran pada bagian badan candi yang ditemukan ketika restorasi tiba. Dan ya, bisa kita lihat di sini beberapa bagian masih meninggalkan ukiran yang cantik. Lalu di sini ada balai catur, ya, seperti yang tadi saya bilang, itu adalah tempat untuk menaruh barang upekara. Oke, di sini adalah peninggalan stupa kecil yang ditemukan di pelataran Candi Pegulingan. Nah, ini termasuk masih terjaga, ya, maksudnya beberapa pola-pola di bagian peninggalan candi lainnya itu sudah termasuk kropos, tetapi di sini seperti kita bisa lihat di bagian teratainya itu masih berbentuk rapih. Dan di dalam ini, di relung ini kemungkinan adanya arca Buddha. Ya, disitulah biasanya dilinggihkan arca Buddha. Tetapi di sini kita bisa lihat arcanya sudah tidak ada. Oke. Nah, lalu ini bisa dilihat beberapa dokumentasi ya dalam peresmian Candi Pegulingan tersebut. Oke, walau sudah agak tidak terlihat, ya. Temuan permukaan berupa kala distilir, fragmen kepala arca Buddha, dan juga motif stupa Pegulingan. Lalu ditemukan pula arca Buddha dari emas, ya. Temuan permukaan berupa relief gana dan isi pedagingan atau peripih dari Candi Pegulingan. Nah, jadi di peripih itu saya bisa jelaskan, jadi peripih itu berisikan
lempengan-lempengan berupa emas dan juga adanya permata yang disucikan untuk memberi jiwa atau memberi nyawa kepada bangunan suci tersebut, sehingga ketika orang bersembahyang ataupun orang menghaturkan upacara itu terjadinya hubungan yang suci dan sakral terhadap istadewata yang dilinggihkan dan terhadap Tuhan yang kita sembah. Ini bisa kita lihat tempat untuk menaruh sesaji atau bebantenan, dan juga di bawah ini harusnya adalah Padma, tetapi setelah di restorasi sudah berbeda ya batuannya. Ini sangat indah candinya. Mari kita coba telisik lagi di depan ada apa saja. Oke, kita bisa temukan di sini ditanami pohon bodi ya, kalau bisa kita lihat. Nah, ini adalah arca Buddha yang termasuk baru yang dilinggihkan oleh umat-umat Buddhis di sini dan juga umat-umat Hindu yang pada saat itu sedang melakukan peresmian Candi Pegulingan tersebut. Ini dana dari pemerintah daerah ya, salah satunya pohon bodhi tersebut dan juga arca tersebut. Pohon bodinya, untuk pohon bodinya sudah ditemukan sejak zaman dulu ya, sudah saat candi ini ditemukan pohon bodhi tersebut dikatakan sudah ditemukan. Di sini terdapat pula pelinggih Hindu Siwaistis yang terdapat di bagian depan utama mandala di samping pohon bodhi dengan arca Buddha yang melinggih di bawah. Mungkin sekian video kali ini. Nantikan video saya selanjutnya tentang candi-candi maupun tempat bersejarah lainnya di Nusantara ini. Oke.